Periksa Kuat Ma'ruf dan Bribka Ricky Rizal, polisi pakai alat deteksi kebohongan, para tersangka bakal jujur. Mereka ini kan masing-masing adalah saksi mahkota, ya, saksi mahkota, sehingga saling menyaksikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami, dan apa yang mereka rasakan pada saat peristiwa. Kuat dengan si Putri, tapi apakah ini persoalannya adalah pelecehan seksual atau apa? Saya tidak bisa menyatakan itu. Kenapa? Karena si Yosua sudah nggak ada, sudah almarhum. Bagaimana mungkin kita kemudian membuat suatu analisa bahwa motifnya adalah si Yosua melakukan pelecehan seksual terhadap Putri? Itu saya nggak bisa menyatakan demikian. Kenapa? Karena memang nggak tampak. Apalagi timbul konspirasi di mana mereka bikin skenario pembunuhan Putri maupun si Ricky, Kuat dan Ricky dan si Sambo kemudian membuat skenario, terbukti bahwasanya ada skenario pertama, skenario kedua kan. Nah, itu nggak bisa lagi kita memakai mereka sebagai suatu kesaksian, apalagi mereka adalah tersangka kan keterangannya pun nggak bisa didengar. Biasanya ini kan keputusan diambil oleh pimpinannya ya. Kelihatannya akan tendensinya seperti apa keputusan Kapolri? Saya kira Pak Kapolri nggak berani ambil risiko ya. Publik sudah kayak gitu kan. Gitu. Jadi publik sudah menekan kayak gitu. Kemarin itu kan kita sudah dipermalukan seluruh Indonesia, seluruh dunia lah. Gara-gara tingkah ini kan, jadi sudah tidak pantas lagi untuk di dalam ini. Kok masih dipertahankan, itu namanya kan. Sebagai seorang polisi dan penegak hukum itu kita jadi bertanya-tanya. Kok bisa di kepolisian ada manusia seperti itu? Apapun alasannya, menghilangkan nyawa orang dengan berencana, menghilangkan barang bukti, lalu mengajak begitu banyak 93 loh. Kalau kita ini kan biasanya nggak boleh bilang itu kepolisian, itu oknum. Menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Jadi yang determinan faktornya kan kalau dalam hubungan ini adalah Putri sendiri, yaitu istri seorang jenderal yang tentu dia bukan orang yang tidak berdaya, ya kan, untuk menentukan hubungan itu, ya. Jadi kalau begitu berani sekali Brigadir J, kok bisa melecehkan istri seorang jenderal, seorang kadif propam lagi. Wah, ini kan luar biasa ya. Jadi dari sisi logika itu memang agak aneh-aneh sedap. Kira-kira begitu, aneh-aneh sedap. Bicara tentang soal pelecehan ini ya. Yang bikin kebohongan palsu aja belum ditangkap sampai sekarang. Makanya sekarang polisi harusnya tidak punya moral standing lagi. Nggak bisa. Sejak kejadian Sambo ini, tidak ada orang yang boleh ditangkap sama polisi untuk mengatakan apapun sebelum semua yang mengumumkan itu ditangkap. Dan semua yang terkena obstruction of justice, dari mulai rusak CCTV, dari mulai membersihkan darah, dari mulai mengangkat mayat, membuang baju segala macam, itu semua harus diperiksa, disidik. Selain itu juga orang-orang yang ditangkap karena berpendapat itu juga harus dibebaskan. Edi Mulyadi, masa bilang jin buang anak 6 bulan di penjara sudah kan, masih dalam proses persidangan. Kan karena nggak ada kerjaan sama sekali kan kita. Habib Bahar bicara tentang kemungkinan KM50 itu ada penyiksaan, yang itu sudah menjadi spekulasi publik, bahkan ada bukunya pelanggaran HAM berat yang dibikin TP3 itu. Kok dijadikan tersangka dan kemudian dihukum. Makanya ada fenomena lucu di KM50 itu, yang menembak siapapun, whoever, itu nggak sehari pun di penjara, tidak satu hari pun. Tapi orang yang mengkritik itu sudah berbulan-bulan di penjara. Periksa Kuat Ma'ruf dan Bribka Ricky Rizal, polisi pakai alat deteksi kebohongan, para tersangka bakal jujur. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum Barreskrim Polri melakukan uji kebohongan poligraf terhadap tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hari pertama uji poligraf dilakukan Senin terhadap
tersangka Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Hal ini dibenarkan Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jajadi. Ya betul, uji poligraf hari ini Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf, kata Andi saat dikonfirmasi melalui pesan instan di Jakarta. Andi mengatakan uji kebohongan ini dijadwalkan per hari untuk 2 orang. Uji serupa berlaku untuk Putri Chandrawati dan Irjen Pol Verdi Sambo serta tersangka lainnya. Penyidik dijadwalkan uji kebohongan dari hari Senin. Selain tersangka, ikut diuji tingkat kejujurannya ada sanksi Susi. Sementara untuk Barada Richard Eliezer atau Baradae sudah terlebih dahulu menjalani uji kebohongan. Jadwal uji kebohongan sampai hari Rabu yang diuji PC, saksi Susi dan FS. Sedangkan Baradae sudah duluan diuji, kata Andi. Uji kebohongan adalah suatu alat yang digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang itu berbohong atau jujur. Menurut Andi, alasan penggunaan uji kebohongan kepada para tersangka untuk mengetahui apakah keterangan yang diberikan tersangka benar atau berbohong. Untuk menguji tingkat kejujuran tersangka dalam memberikan keterangan, kata Andi. Selain itu, kata Andi, upaya ini menjadi bukti petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap peristiwa pembunuhan Brigadir J dan melengkapi berkas perkara agar segera dinyatakan lengkap dan bisa dibuktikan di persidangan. Ya, melengkapi berkas sebagai bukti petunjuk, kata Andi. Penyidik menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. 5 tersangka yakni Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Berkas perkara kelima tersangka telah dilimpahkan tahap 1 ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung, namun tim jaksa meneliti Kejagung menyatakan berkas belum lengkap P18 dan mengembalikan ke penyidik P19 untuk dilengkapi.